Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 29 ayat 30 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, mau mendirikan sholat dan membayarkan sebagian harta yang telah kami berikan kepadanya dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Adalah mereka itu mengharapkan suatu perniagaan yang tidak akan rugi, agar supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah mereka dari karunia-Nya. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi SAW. Wahai Rasulullah, sungguh aku telah memperbanyak membaca salawat untuk engkau. Maka seberapakah seharusnya aku membaca salawat untuk engkau? Kalau beliau alaihissalam, kata beliau alaihissalam, kehendakmu. Kata laki-laki itu seperempat. Kata beliau, sekehendakmu, kalau engkau tambah maka lebih baik bagimu. Kata laki-laki itu lagi setengah. Kata beliau, sekehendakmu, kalau engkau tambah maka itu lebih baik bagimu. Kata laki-laki itu lagi 2/3. Kata beliau, sekehendakmu, kalau engkau tambah maka lebih baik bagimu. Kata laki-laki itu lagi, wahai Rasulullah, maka bacaan sholawatku itu seluruhnya untuk engkau. Kata beliau Nabi SAW, kalau demikian sholawatmu itu akan menghilangkan perasaan susahmu dan diampuni dosamu. Adalah pada zaman Khalifah Baginda Umar radhiyallahu anhu, seorang laki-laki yang kaya di bidang duniawi, tapi dia mempunyai tabiat yang jelek, dan dia suka kepada bacaan sholawat, tapi dia suka kepada bacaan sholawat kepada Nabi SAW yang tidak terlupakan dalam waktu senggangnya walaupun 1 jam. Tatkala sudah sampai ajalnya, dia menjadi susah dan wajahnya pun menjadi hitam, sehingga orang yang melihatnya menjadi takut karenanya. Maka ketika dia sudah sampai pada kematiannya, dia berseru, wahai Abul Qasim, wahai Muhammad, sungguh aku telah cinta kepadamu dan memperbanyak bacaan salawat untuk engkau. Sebelum selesai kata-katanya itu, sehingga turunlah seekor burung dari atas, kemudian mengusapkan salah satu sayapnya pada wajah orang laki-laki itu.
maka wajahnya pun menjadi putih bersih dan semerbak bau harumnya minyak misik yang sangat harum baunya. Dan dia meninggal dunia dengan bersyahadat. Ketika mereka membawa laki-laki itu ke kubur dan meletakkannya di liang lahat, mereka mendengar suara dari angkasa langit. Sungguh orang laki-laki itu tidak terletak di kuburnya, melainkan hanya kain kafannya saja. Dan sungguh solawat yang dia baca untuk Nabi SAW telah mengambil jasadnya dari kuburnya dan meletakkannya di surga. Maka yang hadir menjadi tertegun kagum terhadap yang demikian itu dan terus kembali. Padahal malam harinya orang laki-laki itu diketahui dalam mimpi berjalan di atas langit dan bumi dengan membaca innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikat sama bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah solawat untuk Nabi-Mu dan bersalamlah dengan salam yang benar-benar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yarju liqa'allahi fal yukrim ahlallah." Qila ya Rasulullah, hal lillahi azza wa jalla ahlu? Qala na'am. Qila man huwa ya Rasulullah? Qala ahlullahi fid dunya allazi yaqra'una al-Qur'an. Ala man akramahum faqad akramahu wa a'tahu al-jannah. Wa man ahanahum faqad ahanahu wa adkhalahu an-nar. Ya Abu Hurairah, ma indallahi ahadun akramu min hamilil Qur'an. Ala wa inna hamilal Qur'an indallahi akramu min kulli ahadin illal anbiya. Barang siapa mengharamkan pertemuan pada Allah, maka hendaklah dia memuliakan ahlinya Allah. Rasulullah ditanya, apakah Allah itu mempunyai ahli, mempunyai keluarga? Rasulullah menjawab, ya, punya. Rasulullah ditanya, siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ahlinya Allah atau keluarganya Allah di dunia ialah orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan ketahuilah barang siapa memuliakan mereka, maka sungguh dia dimuliakan oleh Allah dan diberi surga. Dan barang siapa menghinanya, maka dia dihinakan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Hai Abu Hurairah, tidak ada di sisi Allah yang lebih mulia daripada para hafidz atau yang hafal Al-Quran. Dan sesungguhnya orang yang hafidz Quran itu di sisi Allah lebih mulia dari siapapun selain para nabi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada suatu hari beliau bersabda, apakah kamu mau aku beritahukan umatku yang paling mulia di hari kiamat? Mereka menjawab, ya, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, orang-orang yang membaca Al-Quran apabila telah datang hari kiamat, maka Allah berfirman, hai Jibril, berserulah kamu di padang mahsyar. Ketahuilah barang siapa yang membaca Al-Quran supaya berdiri, maka Jibril berseru 2 kali dan 3 kali. Kemudian mereka itu sama berdiri dengan berbaris di hadapan Allah yang Maha Rahman.
dan tidak ada seorang pun yang berkata dari mereka itu sehingga Nabi Daud alaihissalam berdiri. Maka Allah berfirman, bacalah olehmu sekalian akan Quran dan keraskanlah suaramu. Maka masing-masing mereka membaca Al-Quran yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala, dan tiap-tiap orang yang membaca diangkat derajatnya sesuai dengan kebagusan suara, nada, kekhusyuannya, pemikiran, dan angan-angannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hai para ahliku, tahukah kamu sekalian orang yang paling bagus perlakuannya kepadamu di dunia? Mereka menjawab, ya wahai Tuhanku. Allah Ta'ala berfirman, pergilah kamu sekalian kepada mahsyar, maka barang siapa yang kamu lihat boleh masuk surga bersama-samamu. Dari Ali Karomallahu wajhahu, dia berkata, adalah aku duduk bersama-sama dengan Nabi alaihi salatu wasallam, berbarengan dengan para sahabat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari desa seraya berkata, Alaikassalam wahai Rasulullah, dan wahai para yang hadir. Kemudian dia berkata lagi, ketahuilah olehmu sekalian bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kita, bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kita sekalian akan sholat 5 waktu. Dan sungguh kita juga diuji dengan dunia dan segala risikonya. Maka demi hak engkau wahai Rasulullah, tidaklah kita bisa mengerjakan sholat 1 rakaat kecuali kita disibukkan oleh perkara dunia itu. Maka apakah sholat kita itu diterima oleh Allah, sedang sholat kita itu bercampur aduk dengan bayangan kesibukan urusan dunia? Maka Ali Karomallahu wajhahu menjawab, sholat seperti itu tidak akan diterima oleh Allah, dan dia Allah tidak mau melihat, memperhatikan pada sholat seperti itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai Ali, apakah engkau bisa mengerjakan sholat 2 rakaat ikhlas untuk Allah, bersih dari rasa susah, terhindar dari kesibukan dalam pikiran dan bisikannya? Maka akan aku hadiahkan kepadamu kainku yang dari segisam ini. Maka jawab Ali, aku bisa mengerjakan itu. Kemudian Ali berdiri dan meninggalkan para sahabatnya dan mengambil air wudhu dengan sesempurna mungkin. Kemudian berdiri untuk mengerjakan sholat, lalu berniat dengan hati yang ikhlas hanya untuk Allah sampai rukuk pada rakaat yang pertama. Sampai dengan masuk pada rakaat yang kedua, maka tatkala dia rukuk pada rakaat yang kedua dan berdiri tegak di atas 2 kakinya sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, mudah-mudahan Allah mendengarkan atau menerima orang yang memujinya. Dan di saat itu dia teringat, terdetik dalam hatinya, kalau seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kepadaku kain khatwani, maka kain itu lebih baik bagiku daripada kain yang dari Syam. Kemudian sujud dan tasyahud lalu salam. Maka sabda beliau Nabi alaihi wasallam, hai Hasan, hai Ali, apakah yang aku katakan? Kata Ali, demi hakmu wahai Rasulullah, sungguh aku mengerjakan sholat pada rakaat yang pertama sepi bersih dari perasaan susah dan bisikan apapun. Lalu pada rakaat yang kedua aku bertutur sendiri di dalam hati, kalau sekiranya engkau Nabi memberi kainmu yang dari khatwani, tentu lebih baik daripada aku, lebih baik bagiku daripada kain yang dari Syam. Dan demi hakmu wahai Rasulullah, tidak seorang pun akan bisa mengerjakan sholat 2 rakaat dengan ikhlas murni hanya karena Allah Ta'ala.
Maka Nabi SAW bersabda, kerjakanlah sholat yang telah difardukan padamu, dan janganlah kamu berbicara dalam sholatmu itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima sholat yang dicampurkan dengan kesibukan urusan dunia. Akan tetapi kerjakanlah sholat dan mohon ampunlah kepada Tuhanmu sesudah sholatmu. Aku sampaikan kepadamu berita gembira bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan, menyediakan 100 rahmat atau kasih sayangnya, dan akan ditaburkan kepada para umatku besok di hari kiamat. Dan tidak seorang hamba pun atau tidak satu umat pun yang mengerjakan sholat fardu kecuali mereka di bawah lindungan kedua sholat yang dikerjakan di hari kiamat. Sabda Nabi SAW pada malam aku diisrokan, aku mendengar al-haq, perkataan yang benar bersuara, hai Muhammad, suruhlah umatmu muliakan 3 kelompok manusia, yakni orang yang pertama orang tuanya, yang kedua orang alim, yang ketiga orang yang hafal Al-Quran. Hai Muhammad, takutlah mereka itu dari kejadian mereka itu marah dan dari menghina mereka, karena aku sangat marah kepada orang yang menjadikan mereka marah. Hai Muhammad, ahli Quran adalah ahliku, dan telah aku ciptakan mereka bersamamu di dunia sebagai penghormatan bagi penghuni dunia. Dan kalau sekiranya tidak karena wujudnya Al-Quran itu terjaga di dada mereka, niscaya rusaklah dunia dan binasalah penduduk dunia. Hai Muhammad, orang yang hafal Al-Quran itu tidak disiksa dan tidak dihisab pada hari kiamat. Hai Muhammad, apabila orang yang hafal Al-Quran itu meninggal dunia, maka menangislah langitku, bumiku, dan para malaikatku. Hai Muhammad, sungguh surga itu dirindukan. Sungguh surga itu merindukan 3 orang, yaitu dirimu sendiri, 2 orang yang sahabatmu, yakni Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, dan orang yang hafal Al-Quran. Beliau Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Telah benar orang yang mengatakan, diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, beliau Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu berbanding dengan 10 yang sepertinya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi aku katakan alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim 1 huruf. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadis hasan sahih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal qur'ani aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguh Allah mengangkat derajat dengan sebab Al-Quran ini beberapa kaum, dan dengan Al-Quran ini pula dia Allah merendahkan derajat kaum yang lain.
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, beliau Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, man syaghalahul qur'ana an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma utiya sa'ilin fafatlul kalamillahi ala sa'ilil kalami kafatlillahi ala khalqi. Barang siapa disibukkan oleh Al-Quran daripada berzikir atau ingat padaku dan permasalahanku, maka aku anugerahkan badannya utamanya sesuatu yang aku berikan pada orang-orang yang minta. Dan utamanya kalam Allah, yakni Al-Quran. Di atas segala kalam itu seperti keutamaan Allah di atas makhluknya. Hadis rawahu Tirmidzi. Dari Musa Asy-Sy'ari radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, beliau Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul qur'ana kamatsalil utrujati rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul qur'ana kamatsalis samrati la riha laha wa ta'muha khulwun wa masalul munafiqil ladzina yaqra'ul qur'ana kamatsalir rihanati rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul qur'ana kamatsalil hantolati laisa laha rikun wa ta'muha murrun wa fi riwayat mislul fajir fatul munafiq. Orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah limau, baunya harum, rasanya lezat. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti tamar atau kurma, ia tidak berbau sedang rasanya manis. Orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti baunya pohon kemangi, baunya enak sedang rasanya pahit. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu seperti labu pahit, ia tidak berbau sedang rasanya pahit. Dalam riwayat lain, kata munafik diganti kata dengan kata fajir atau sama dengan orang yang durhaka. Hadis rawahu Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dari Anas radhiyallahu an bahwa dia berkata, beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul qur'ana kamasalil utruja rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa masalul mu'minina alladzi la yaqra'ul qur'ana kamasalil zamrati la riha laha wa ta'muha tayyibun wa masalul fajiril ladzi yaqra'ul qur'ana kamasalir raihanati rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa masalul fajiril ladzi la yaqra'ul qur'ana kamasalil hanzalati ta'muha murrun wa la riha laha wa masalul jalil salih kamasali sahibil miski illam yusibka minhu syai'un asabaka rihu wa masalul jalil su'i kamasali sahibil kibiri illam yusibka syai'un min syararihi asabaka min tukhani. Orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah limau, baunya harum dan rasanya lezat. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah kurma, tidak berbau sedang rasanya lezat. Orang yang durhaka membaca Al-Quran seperti bunga pohon kemangi, baunya enak sedang rasanya pahit. Orang yang durhaka yang tidak membaca Al-Quran itu seperti labu pahit, rasanya pahit
sedang baunya tidak ada. Dan teman yang soleh itu seperti pemilik minyak misik. Kalau tahu minyak itu tidak mengenai kamu sedikit pun, maka engkau terkena bau harumnya. Dan teman yang jahat itu seperti pemilik alat pandai besi. Kalau tahu percikan apinya tidak mengenai kamu, maka kamu terkena sebagian asapnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabi." Bacalah olehmu sekalian akan Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis rawahu Muslim. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Bishkatul Masyabihi, bahwa dia berkata, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Man nafsa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabil dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Wa man yashara ala mu'sirin yasharallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi muslim. Barang siapa menghindarkan dari orang yang beriman akan kesusahannya dari beberapa kesusahan urusan dunia dengan harta maupun dengan pertolongan moral, dengan pendapatannya ataupun petunjuknya, dikhususkan orang mukmin, karena sesungguhnya orang mukmin itu diperkirakan menjadi sasaran susah di dunia. Maka Allah menghilangkan atau menghindarkan daripadanya akan kesusahannya dari beberapa kesusahan di akhirat. Dan barang siapa memudahkan orang yang sedang berkesukaran, yakni orang fakir yang termasuk mukmin dan orang kafir, maka artinya orang yang menghutangkan pada orang fakir kemudian meringankan dengan mengakhirkan pembayarannya atau membebaskannya misalnya, maka Allah akan memudahkan badannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutupi orang Islam, dan barang siapa menutupi aib orang Islam yang mengerjakan kejelekan, yang tidak menyemparkan atau menutupi orang yang telanjang dengan memberikan pakaian, maka Allah Ta'ala menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah tetap menolong hambanya selama dia mau selalu sibuk menolong saudara sesama muslim dalam melaksanakan hajatnya. Nabi alaihissalam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, syahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa pergi pada suatu jalan dengan tujuan mencari ilmu, termasuk dalam segala macam ilmu dari beberapa ilmu agama, baik sedikit maupun banyak, maka Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Di dalam hadis itu terdapat rangsangan cinta bepergian menurut ilmu. Dan Nabi Musa al-Kalim juga pernah menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Qala hal antafi'uka la an tu'allimani mimma ullimta rusydah. Kata Musa, bolehkah aku mengikutimu agar supaya engkau berkenan mengajarkan kepadaku dari apa-apa yang engkau diajarkan ilmu, yakni petunjuk yang lurus. Dan Jabir bin Abdullah telah pergi dalam perjalanan 1 bulan kepada Abdullah bin Anas radhiyallahu anhu hanya dalam satu masalah hadis saja. Maka Allah memudahkan
baginya jalan ke surga. Artinya Allah Ta'ala menjadikan kepergiannya dalam menuntut ilmu itu sebab sampainya kepada surga dengan tidak berpayah-payah. Dan dia akan membalasnya dengan memudahkan menempuh perjalanan di akhirat yang sulit, seperti berhenti menanti dihisab, melewati jembatan Shiratal Mustaqim dan sebagainya. Beliau Nabi SAW bersabda, "Wa majtama'a jama'atun fi masjidin min masajidillahi yatluna kitaballahi wa yadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyat umur rahmatu wa khaffat bihimul malaikatu wa takarramu fi man indahu wa man bata'a bihi amalahu lam yusrik bihi nasabu." Dan tidaklah suatu jamaah atau rombongan yang berkumpul dalam masjid dari beberapa masjid Allah. Beliau berhati-hati menyebut masjid Allah agar terhindar dari pengertian masjid-masjid atau tempat ibadah bagi orang Yahudi dan Nasrani. Karena masuk ke tempat-tempat ibadah mereka itu hukumnya makruh sambil mereka itu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran. Dan menderasnya di antara mereka, sebagian membaca dan sebagian lainnya membetulkan atau menyingkapkan pengertian-pengertian yang dibaca. Kecuali turunlah kepada mereka as-sakinah. Di dalam masdaril masyabi as-sakinah berarti sesuatu yang menyebabkan tercapainya ketenangan seseorang. Yang dimaksud as-sakinah di sini ialah rasa bacaan Al-Quran dan kejernihan hati dari sebab cahaya Al-Quran, dan hilangnya perasaan gelap dari hati dan terwujudnya cahaya jiwa di dalam hati. Ada juga yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan as-sakinah ialah nama satu malaikat yang turun masuk di dalam hati seorang mukmin dan menyuruh selalu berbuat lebih baik serta menganjurkan bertaat, serta menanamkan di dalam hatinya akan tumakninah dan ketenangan bertaat, dan mereka diliputi oleh rahmat, yang artinya turunlah kepada mereka itu rahmat dan berkah daripada Allah Ta'ala, dan berkumpullah para malaikat dengan mereka, yang artinya para malaikat itu mengelilingi mereka dan mengitari sekeliling mereka sambil mendengarkan Al-Quran serta mempelajarinya, dan menjaga mereka daripada semua bencana, bersalam kepada mereka dan mengunjungi mereka. Dan mereka itu disebut-sebut oleh Allah termasuk orang-orang yang berada di sisinya. Yang dimaksud ialah di sisinya sehubungan dengan kedudukannya. Artinya termasuk golongan para malaikatil muqarrabin. Dan dia Allah berfirman, "Lihatlah olehmu sekalian akan para hambaku yang selalu berzikir, yang selalu ingat padaku dan membaca kitabku, dan manakah kemuliaan yang lebih besar daripada diingat oleh Allah Ta'ala di antara para malaikatnya. Dan barang siapa diakhirkan oleh Allah sampai di hari akhirat akan amal perbuatannya yang jelek atau karena kelengannya dalam amal yang baik, maka nasibnya tidak akan mempercepat dia. Mana nasabnya yang tidak akan mempercepat dia, yakni nasabnya yang mulia itu tidak akan ada manfaat baginya, dan kekurangannya pun tidak akan tercukupi. Karena bertakarub atau mendekatkan diri pada Allah itu tidak akan tercapai dengan nasab, banyaknya famili dan kerabat, bahkan hanya bisa tercapai dengan amal soleh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan kaum muslimin di mana saja berada, demikian sekilas apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah kepahaman kita pada soal agama dan menambah kesana ilmu bagi kita sekalian. Demikian, ada kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.